Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo. Selamat siang guys. Selamat dalam keadaan baik kapanpun Anda berada, kondisi apapun. Ini kita bolang di sini. Itu gunung. Nah, itu gunung pusatnya Pancawarna Kebumen dengan kualitas istimewa. Itu dulu ya. Sekarang semoga saja ya, karena dulu waktu booming akik benar-benar eksplor itu gila-gilaan ya. Jadi seadanya pelosok Kebumen hampir udah termat ya, atau udah terpegang semua lokasi-lokasi batunya. Jadi kita mencari batu apa, kita udah punya mapnya. Batu ini keluar di daerah sini, daerah sini, daerah sini, dan daerah termasuk ini. Ini merupakan salah satu daerah terpencil, atau di Kebumen merupakan suatu daerah yang sekarang nggak ada daerah terpencil, nyatanya jalannya juga udah cor-coran. Nah, kemarin waktu itu yang saya nyari di hulu itu, nah itu malah itu di atasnya ini sedikit ya. Ini salah satu lewat jalan yang saya lewati. Saya akan kesini lagi, dan ternyata urutnya batu-batu itu, ini lokasinya, salah satunya ini lokasinya. Dulu batu-batu Pancawarna itu berterbaran di antara sawah-sawah ini guys. Nah, karena sebelum booming batu itu belum tereksplor ya, jadi terlihat seperti batu-batu seperti ini. Nah, ini cerita ya, sambil cerita. Tapi ketika booming, batu semua Pancawarna di sini dieksplor semua. Jadi batunya berterbaran di semua lahan ini ya, di semua, di karangan, di pekarangan, di kebun, di sawah-sawah seperti itu. Nah, di sini kita mau ngeksplor lagi karena ini nggak musim, jadi orang sini juga nggak nyari-nyari ya. Orang sini nggak nyari batu. Nah, ini nih batunya di sini hijau-hijau kayak gini. Ini seperti giok tapi bukan giok. Dibilang tembus tapi nggak tembus. Ini seperti batu khas Kelawing, atau bisa juga hijau Kelawing. Jangan salah guys, di sini banyak guys. Karena di sini juga, nah itu. Nah, di sini juga lokasinya, jangan salah. Jadi Pancawarna sini ada yang mirip Kelawing ini dongkel langsung ya. Nah, jadi batu hijau kayak gini Kebumen juga punya deposit. Nah, jadi jangan salah. Ini di antara tanah ini kita udah melihat sendiri batunya hijau-hijau seperti ini. Nih, kalau Pancawarnanya di sini pas keluar yang super, itu kualitasnya bisa seperti yang sekarang udah terkenal kan Garut, itu bisa menyamai Garut ya. Nah, ini batunya hijau-hijau guys. Nih, nah seperti itu. Ini berserakan batu hijau kayak gini ternyata di sini. Ini saya lagi mau menapak tilas yang dulu-dulu. Semoga saja kan, karena udah bertahun-tahun sejak musim booming, karena ini dieksploitasi ketika booming. Itu sejak musim booming udah nggak dieksploitasi oleh orang sini, atau orang sini nggak begitu. Nah ini nah ini batunya hijau-hijau, orang sini nggak begitu. Itu karena kalau booming kan apa saja pasti mahal ya. Nah ketika booming kan apa mahal. Nah, ini udah mencirikan ya. Ini mencirikan batu-batu di tanah ini. Ini wadas hijau ini namanya. Ini. Nah, itu seperti itu. Oke, kita akan nyoba nyari ke sungainya. Karena semua yang ada di atas turunnya ke sungai. Saya nggak sendiri di sini ya. Ada teman yang udah turun terlebih dahulu. Itu ngecek di sungai itu di bawah. Karena kita niatnya naik ke gunung itu guys. Nanti itu ada gunung itu tinggi banget. Nah, niatnya nanti ke gunung itu mungkin. Nah, itu di bawah udah hijau-hijau batunya. Itu hijau, itu gede, itu udah dicek apa belum tapi itu ya. Oke, kita akan coba cek nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa madang. Nek Ramadang semaput. Woyo. Kita turun ke lokasi biar jangan kepelarak, jadi harus dimatikan kameranya. Oke, kita lanjut. Nah, ini batunya hijau-hijau semua di sini. Ini ciri-ciri tempat-tempat kayak gini. Apabila ada 2 warna, 3 warna, 4 warna, 5 warna, berarti Pancawarna. Nah, ini tembus apa enggak guys? Ini semi loh guys. Semi tembus ini. Oke, kita buang saja.
Dan kadang batu itu berlumut ya. Kalau belum tereksplor sama sekali, batu itu berlumut. Nih lokasinya kayak gini. Saya coba turun ya. Itu ada temen yang udah radar duluan. Itu enaknya sama temen atau sama pempulang yang sama-sama paham lokasi dan paham keinginan. Jadi saya itu nggak begitu. Kadang biasanya dapat banyak konten kadang. Ini batu tukul, efek batu tukul. Nah, model-model kayak gini. Ini di waktu di konten itu ditemukan ya, agak tembus ya, yang kayak jamrut. Ini yang kayak jamrut, yang kayak bacan. Ini juga, ya. Ini nggak tembus. Jadi kalau pas ada temennya itu udah ada yang radar duluan di depan. Jadi temuannya kadang saya tinggal review. Kecuali pas lagi nggak kamera, pasti lagi fokus. Nah ini banyak sekali pandan-pandan hutan di sini. Oke, kita turun. Itu teman lagi nyari-nyari juga, siapa tahu. Saya sambil nge-review kayak gini. Wow, jalannya keren itu. Oke, lempar dulu ini palunya. Ber. Nah, kita turun. Ini pandan kayak gini juga durinya mantap loh guys. Ini durinya, wih, ini tajam durinya ini. Oke lanjut dulu lah daripada modar. Woyo. Ini sampah ada sampah. Seperti di bawah kemarin. Oh, di atasnya malah ya. Karena banyak perumahan. Walaupun berjauhan di sini, tapi ada segerombol perumahan. Ini kita udah nemu. Ini yang bercampur wadah-wadah seperti ini. Nah, ini yang berpotensi pancawarna model kayak gini, guys. Nah, ini belum apa-apa, kayak virus bentuknya ya. Nah, ini. Inilah pancawarna Kebumen. Nanti keluarnya dia akan berwarna hijau dan warnanya indah sekali seperti es campur. Jadi seperti es campur itu kan ada sirupnya, ada buahnya, warna-warni buah dari anggur, ungu, pink, seperti apel putih ini itu. Nah, ini udah mau keluar ini. Nah, ini udah gatra-gatra loh guys. Nah, walaupun saya ini udah pernah jaya lokasi sini, cuman sekarang udah jarang dicari. Saya harus cek teliti-teliti. Nah, ini loh, ini. Nah, itu kayak virus kan? Ini konturnya masih seperti cadas loh guys. Karena batu seperti ini, tapi ini seperti andesit. Kalau cadas terlalu lunak. Ini masuk batu, cadas pun masuk batu. Karena kekerasan batu itu kan bervariasi dari tidak keras sampai yang paling keras. Nih, kita akan coba toel. Nah, ini baru dikulit kan? Tapi itu nanti mungkin ini proses ya kayak gini, masuk ke dalam ini. Seperti batu virus nih warnanya. Oke, kita lanjut. Ini teman lagi senyum-senyum, kemungkinan ada kodenya apa nggak tahu. Oh, ini masih lunak. Wow, ini ada yang putih guys. Apa coba? Oh, berat gitu guys. Koyo giok gitu. Ini udah gatra-gatra, ini udah menghijau, beratnya kayak gini. Nah, ini beda sama yang di atas tadi. Ini seperti giok beratnya. Nanti ini udah jasper, cuman warnanya masih sewarna. Kenapa dipukul? Kita harus tahu urat dan dalamnya ya. Nah, ini udah berat ya. Cuman warnanya masih seragam. Harus teliti loh guys. Itu teman senyum-senyum itu biasanya ada kode biasanya. Karena yang dipijak belum tentu itu sebuah batu biasa ya. Harus teliti. Ini lokasinya seperti ini. Bolang pancawarna guys. Sekali lagi kayak Kebumen ya. Pencarian batu di Kebumen itu hampir 90% itu tetap di sungai atau di permukaan. Namun main apa bro? Aneh main. Urung nemu. Jago guyu-guyu wis ana sing jos. Tapi watune wis gatra-gatra kabeh lho. Iki. Nah, ini nagasinya ini pecahan, guys.
Ini mirip kelawing, tapi ini asli sini ya. Jadi memang ada kesamaan. Oke, mantan atos. Ini nagaswinya. Nah, ini nagaswi bloodstone Kebumen. Masih kapur, guys. Tapi ada pecahannya, ini pasti ada induknya loh ya. Selama ini kita dan para pencari batu Kebumen masih banyak mencari hanya di sungai dan permukaan. Jadi ibarat kata hanya 10% penggalian, dan itu pun tidak berjalan normal ya, karena memang giok pun itu sama sekali belum ada yang digali. Nah, kalau udah gali giok itu kayak apa ya, yang di permukaan aja keren-keren kayak gitu. Karena apa? Batu kristal, batu bagus itu dalam kedalaman bumi biasanya nih, yang ditemukan masih pecahan-pecahan dalam kedalaman bumi. Jadi yang di permukaan itu ya tetap masih bagus yang di dalam. Seperti giok Birma itu yang kualitas super-super tetap dalam kedalaman bumi, karena itu yang membentuk sebuah kekristalan mungkin ya, panas buminya ya. Oke, kita lanjut. Kita sambil mencari, ini lokasinya seperti ini. Nah, oke, itu pecahan-pecahan itu bisa karena memang ada yang mecah atau ya, itu wadas, atau memang pecahan memang udah pecah-pecah. Nah, abang ya, main ya bang ya, mulai ya, persis banget kelawing ya. Nah, ini di sini. Jadi Kebumen juga punya bloodstone ya, persis banget bloodstone kelawing. Dan ya, dan selama ini juga saya punya bloodstone itu banyak yang dari Kebumen loh guys. Ini merah ini, cuman pecah-pecah. Nah, ini udah mulai giok. Ini udah kayak giok malah ini, walaupun ini bukan lahan giok. Ini putihnya berat, batunya berat. Ini sama ini juga masa jenisnya berat ini. Ini hijaunya giok ini. Ini belum teridentifikasi. Kita kalau nemu yang gede ini mungkin bisa dimainkan ini. Ini agak bagus ini. Seperti giok China. Kita lanjut. Tuh ya, bukan waktu tuh. Ini porsinya lagi nitik loh guys. Karena nanti kita kalau ke atas lagi mungkin akan menemukan yang bagus. Nah, ini lagi nitik. Ini persis banget ya sama batuan tetangga atau dari Purbalingga. Coba kita kejar yang ini. Oh alah. Oke, ini pecahan-pecahan Monggoleti apa pecahan di situ ya? Oke, kita lanjut. Ini susahnya ya, mengapa kita harus dimatiin? Oh, ini dikasih batu tukul atau batu kulit. Nih guys. Oh iya, kulit kayak gini kadang ada yang tembus loh guys. Ini nggak tembus. Nih, kalau pengen tahu dalamnya seperti apa batu kulit, nih dalamnya. Kayak tembus. Iya, ini batu kulit ini keluar motif ini pasti. Nah, ini kadang keluar gambar juga. Ini sementara belum ada yang terbawa karena kita masih jauh perjalanan kali ini. Ini ada gambar ini. Ya, ini batu yang keluar gambar ya, kayak ini batu kulit. Ini batu kulit namanya, batu tukul. Oke, kita lanjut. Saya mau turun, licin sekali. Itu boyo-boyo. Lanjut. Ini kita lihat ya, dalam kontur sebuah batu besar pun kita udah melihat ada nih. Nah, itu hijau loh guys. Nah, kadang kita nemu batu-batu kristal yang bisa dibikin cincin tembus seperti ini dari antara batu-batu andesit malah ya. Nah, ini. Jadi kita, karena perjalanan masih jauh, kita kalau nggak super sekali nggak akan ambil, karena kita tujuannya itu masih mempelajari lagi nih lokasi baru.
Nah itu tali air biru hijau toska lah. Nih pada kayak gini pecahan-pecahan. Ini tetap ada induknya. Dan yang saya tunjuk di sana itu harus diteliti tanpa kamera karena percikan airnya juga kemana-mana. Anda lihat sendiri. Ini lahannya agak rungsep ya. Itu agak tinggi di sana lagi. Oke, kita matikan dulu karena mungkin medannya seperti ini. Lanjut. Woyo. Kita nemu batu besar banget, warnanya hijau kayak virus. Ini lagi dieksekusi ternyata. Ini guys, masih di lahan batu hijau. Jadi kadang kalau kita nemu motif juga kayak virus. Ini saya licin banget ini ya. Nah, ngeri tak guys. Coba kita dulit-dulit dikit ya. Ini batunya hijau. Gede. 50 kilo ya nambok ya. Saya tidak ada bahan mantan tembus ora, Pak? Ora. Tapi yang dipoles ataunya main ya? Iya, apa? Ya, ini kayak virus guys, kayak batu virus. Tapi kita coba lihat dalamnya. Udah solid apa belum? Wih, kan kayak virus kan? Nah, ini guys. Salah satu bahan virus kebumen yang saya sebut juga berasal dari sini guys, diam-diam. Tapi dari bawah, karena itu nemu dalam porsi kecil. Nah ini kita memang sengaja nyari bersama temen. Kalau sendirian itu kita eksplornya kurang maksimal sebenarnya. Nah itu agak berat berarti. Nah itu warnanya hijau. Wih, sangar ini guys. Nah ini ada putih, ada hijaunya. Ini persis ya. Jangan-jangan ini virus kebumen. Nih kita lihat apa lagi, hijau guys. Nanti kita akan menelusuri sungai ini ya. Ini juga kita nggak bawa dulu guys, kecuali ada yang pesan seperti itu. Nih, ini batunya seperti ini. Hijau. Dan hijau itu bercampur coklat. Dan ada lagi, ada kelebihannya, nanti kita turun dulu ini biar lebih enak posisinya. Kita lihat dengan jelas. Nah, hijaunya bercampur coklat. Ya kayak nimbul-nimbul persis seperti virus. Nah ini kita lihat yang didetek tadi. Nah ini kayak karat, malah kayak semacam kandungan logamnya kayak ada. Nah di sini ini hijaunya atau kandungan logam ya. Nah kita akan coba tetek yang hijau. Nah ini persis seperti virus guys. Ya pecahannya. Ini belum saya bawa dulu karena banyak lokasi-lokasi yang memang untuk membawa seperti ini aja susah. Nih ini ngelapis-ngelapis persis kayak virus. Apakah ini virus kebumen? Ini kita nemu lagi di sini. Nih ini proslennya yang bisa disebut dalam virus itu proslen ya. Proslen itu yang bagian kristal. Coba kita geder yang ini. Ini yang bawah juga. Jadi kontur antara yang hijau dengan yang coklat itu keras yang hijau. Ini nggak bisa ditetek guys. Ini besar ternyata. Nih kita nemu sebagus ini. Ya ngeri lah. Ini kalau dideketin uratnya. Ini kalau di circle 2 dimensi uratnya mecah-mecah seperti virus. Woyo. Woi gede. Nih. Lah. Ini kita belum ambil dulu. Soalnya ada pesanan. Nah ini kita udah tunjukkan langsung di alamnya. Woyo. Jadi potensinya masih sangat besar ya. Ini batu kayak gitu aja bagus loh guys. Aku malah agak tertarik gitu. Oke kita turun aja dulu karena masih banyak sisi lain dari sungai ini yang belum kita bahas. Entah itu dalam satu konten, 2 konten atau berkonten-konten. Tapi yang jelas ketika Master Golden itu buat tidak hanya satu konten, insya Allah ada sesuatu yang mungkin feeling itu bisa ditemukan atau bisa ditunjukkan karena melihat konstruksi atau kontur dari sebuah lingkungan tersebut. Nah batunya kayak gini. Nah kalau cuma nyari satu akik kita gampang guys. Ini batunya nggak begitu keras tapi bertali air.
bagian tali air bagian paling keras. Dan saya harus sering teliti-teliti yang bagian tali air itu. Nah, itu hijau semua. Oke, keren kan? Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Alhamdulillah ini. Aneh main apa? Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Karena lahannya juga tambah sulit lagi, kita harus turun di antara batuan yang licin dan besar ini. Dan selalu woyo-woyo selalu saya doakan sahabat MG di seluruh Nusantara agar dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, jos. Oke, kita lanjut explore-nya ya.